Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau jelaskan mukjizat. Mukjizat itu bahasa Arab, ya. Kemudian sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Mukjizat itu asal katanya dari ajaza dalam bahasa Arab. Ajaza itu artinya lemah. Kemudian berubah menjadi ajaza. Ajaza itu artinya melemahkan. Kemudian menjadi mukjizat, ya. Mukjizat itu ya, di dalam bahasa Arab artinya pelemah, ya, atau membuat lemah. Artinya dia kuat, mukjizat itu kuat, kemudian melemahkan, artinya membuat lemah atau mengalahkan. Ya, ya contoh misalnya Nabi Musa punya mukjizat. Mukjizat itu misalnya tongkat yang berubah jadi ular. Ya, kenapa Nabi Musa mempunyai mukjizat tongkat berubah jadi ular? Karena konon zaman Nabi Musa itu banyak tukang-tukang sihir yang bisa misalnya mengubah tali menjadi ular. Ya, dulu kan terjadi pertarungan antara Nabi Musa dengan umatnya yang punya kemampuan seperti itu. Tetapi kemudian Nabi Musa kemampuannya lebih hebat. Ya. Tongkat beliau menjadi ular, dan ular itu jauh lebih besar daripada ular jadi-jadian yang bisa dilakukan oleh umatnya. Ya. Sehingga memakan. Ceritanya ularnya Nabi Musa itu memakan ular-ular kecil uh, yang bisa diperbuat atau bisa dilakukan oleh umatnya. Nah, kemudian ya ini disebut mukjizat, artinya melemahkan, mengalahkan. Ya banyak contoh mukjizat yang lain yang fungsinya untuk melemahkan. Sesungguhnya kenapa harus dilemahkan dan kenapa harus dikalahkan? Ya, adalah demi sebagai pembuktian ajaran ya bahwa apa yang dikatakan Nabi Musa contohnya itu adalah benar. Sehingga kalau ada perlawanan ya bisa dikalahkan lewat itu. Nah, dengan demikian biasanya umat kemudian percaya, oh benar ini benar-benar ajaran yang benar nih karena bisa misalnya mengalahkan. Contoh saya mampu mengubah tali menjadi ular, tapi ular yang bisa dijadikan oleh Nabi Musa itu lebih besar dan mengalahkan ular yang bisa saya bikin. Nah, seperti itu. Itu fungsi mukjizat. Kemudian contoh lain misalnya Nabi Isa. Nabi Isa ceritanya bahkan bisa menghidupkan orang mati. Jadi konon pada waktu itu kemampuan pengobatan umat Nabi Isa itu sangat sangat bagus. Tetapi banyak yang tidak bisa dilakukan, yaitu terutama pada penyakit-penyakit berat. Ya. Dan terutama lagi satu, yaitu bisa menghidupkan orang mati. Itu sesuatu yang sangat sangat luar biasa yang bisa dilakukan oleh Nabi Isa, bukan hanya menyembuhkan, tapi menghidupkan orang meninggal. Nah, itu contoh mukjizat. Kemudian ketika Nabi Muhammad hadir, diceritakan pula bahwa orang pada waktu itu punya kemampuan luar biasa dalam sastra. Jadi bisa mengubah sastra yang menggugah. Misalnya bikin puisi yang bisa membuat orang bersemangat untuk berperang. Itu masyarakat Arab pada waktu itu punya keahlian seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, apa hubungannya dengan Al-Quran? Nah, Al-Quran itu ya adalah sebuah tanda petik karya, bukan karya tentunya. Al-Quran itu saking hebatnya, maka tidak ada yang bisa, penyair Arab terhebat sekalipun tidak bisa menirukan, atau bukan hanya menirukan, yang mengejar saja mirip dengan Al-Quran itu tidak mungkin mereka lakukan. Nah, disitulah Al-Quran disebut mukjizat, ya membuat orang kalah, ya melemahkan. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa tujuan mukjizat setengahnya kan bukan untuk mengalahkan orang, ya, bukan untuk pertarungan. Tujuan utama Nabi Musa bukan untuk para penyihir pada waktu itu kalah, kan beliau diutus bukan untuk mengalahkan para penyihir. Tujuan utama Nabi Musa adalah orang percaya kepada ajaran Nabi Musa, ya, atau ajaran dari Allah atau Tuhan untuk disampaikan kepada umat itu. Kan tujuannya itu ya. Benar ya, Marsha? Kan tujuannya itu. Jadi Nabi Musa bukan diutus untuk bertarung dengan para penyihir. Begitu pula seorang Nabi Isa bukan diutus untuk mengalahkan teknologi pengobatan orang pada waktu itu, pada waktu zamannya.
Begitu pula Nabi Muhammad bukan diutus ya membawa Al-Qur'an untuk mengalahkan para para penyair yang hebat-hebat pada waktu itu, penggubah syair. Nah, bukan itu tujuannya. Tujuan mereka semua adalah untuk agar risalah dari Allah ini sampai dan dipercayai oleh umatnya. Nah, pertanyaannya, kalau itu tujuannya, ya menurut saya, maka Al-Quran itu bukan satu-satunya, bahkan bukan mukjizat terhebat Nabi Muhammad SAW. Karena ada yang satu yang lebih hebat yang membuat orang percaya atau tidak mungkin bisa melawan ketidakpercayaan kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi pasti mereka percaya, apapun yang disampaikan oleh Muhammad, mereka akan percaya. Yaitu bahwa Nabi Muhammad bukan karena beliau punya Al-Quran yang nggak bisa dikalahkan, tetapi karena beliau orang yang jujur. Makanya beliau dikenal dengan Al-Amin, ya, terpercaya. Nah, mukjizat itu yang bukan untuk mengalahkan orang, tetapi orang benar-benar yang nggak ada pilihan lain selain percaya kepada apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW, karena beliau orang jujur. Ya. Saya mungkin tetap akan menolak walaupun saya kalah, misalnya saya bertarung dengan Ramadan nih, percaya sama saya Ramadan, apa yang saya katakan ini percaya. Dengan syarat kamu bisa mengalahkan saya mengalahkan kamu dalam pertarungan tinju misalnya. Ya bisa saja saya menang dalam pertarungan tinju, tapi apakah membuat Ramadan percaya dengan apa yang sampaikan? Itu belum tentu, karena kan dia kalah dalam pertarungan tinju. Hal yang berbeda dengan pertarungan dengan tadi itu ajaran itu. Sedangkan kalau orang percaya pada apa yang dikatakan, ya, apa yang dikatakan oleh oleh seseorang, maka itu kan memang tujuan risalah itu agar orang percaya. Ya, nah, sedangkan Nabi Muhammad punya sebuah kelebihan yang tidak dimiliki orang lain pada waktu zamannya itu, bahwa beliau tidak pernah berbohong di masa hidupnya, dan akhlaknya adalah yang terbaik di antara semua orang pada waktu itu. Sehingga memang menutup kemungkinan orang untuk tidak percaya kepada seorang Nabi Muhammad SAW. Nah, maka menurut saya mukjizat terbesar Muhammad adalah al-aminnya itu, akhlaknya yang mulia itu. Dan memang pernah satu saat seorang Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka Aisyah menjawab, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jadi susah dibedakan mana Al-Qur'an dan mana akhlak Rasulullah SAW. Paling tidak bedanya adalah Al-Qur'an bisa dibaca, sedangkan perwujudannya akhlak itu atau perwujudannya Al-Qur'an itu dalam bentuk akhlak mulia seorang Nabi Muhammad